Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita sudah pertemuan ketiga ya, kalau tidak salah. Jadi kita sekarang akan melakukan bimbingan klasikal lagi, tapi dengan materi yang berbeda ya. Tapi sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Aku, Bu. Boleh, Nevi. Baik, teman-teman, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya, Nevi. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita sepakati dulu ya, waktunya mau berapa menit? Mau 30, mau 45, atau mau sejam, 2 jam, mau berapa? 30. 30, Bu. Oke, udah sepakat ya semuanya 30 menit. Oke, sekarang kita mau ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat gitu. Udah terlihat belum? Masih loading, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Nah, ya di sini ice breaking-nya itu mencari kata. Jadi nanti akan ada kotak-kotak, jadi kalian harus mencari kata apa saja yang kalian temukan di dalam kotak itu. Kalau bisa per orang harus dapat ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Nah, Siap, Bu. coba Belajar, Bu. fokus. Belajar. Fokus. Ya, belajar fokus. Konsentrasi, Bu. Nilai. Pelajaran, Bu. Kuis, pelajaran. Nilai. Iya, udah. Kepo. Nilai. Pensil, Bu. Pelajaran, nilai, terus fokus. Pelajaran, Bu. Buku. Oke, udah pada nemu ya? Jadwal. Jadwal. Kita lihat ada gak di kunci jawabannya. Nah, Ada dong, Bu. Fokus. Ada. siapa yang gak kesebut tadi tuh? Buku pensil. Ada nilai. Meja, Ibu, meja Ya. tersebut. Oke, itu ice breaking-nya ya. Nah, kita mulai saja ke materi. Kita mulai ke materinya dulu ya. Udah ada belum? Sudah. Ada, Ibu. Nah, materi kali ini itu tentang konsentrasi belajar. Ada yang tahu gak konsentrasi belajar itu apa? Fokus. Fokus belajar, Bu. Nah, konsentrasi belajar ini adalah kemampuan memusatkan perhatian pada suatu pelajaran atau hal tertentu. Nah, pemusatan tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses untuk memperolehnya. Nah, dalam konsentrasi belajar juga ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu yang berkaitan dengan diri kita sendiri, misalnya gangguan kesehatan kita yang kurang sehat atau kurang tidur, kelelahan gitu. Nah, sedangkan faktor eksternalnya itu yang berkaitan dengan kondisi lingkungan atau di luar dari diri kita. Misalnya di sini tempat belajar yang mengganggu konsentrasi kita, tempat belajar yang terlalu berisik seperti itu. Nah, belajar karena banyak suara-suara. Nah, tadi kan yang berisik, banyak suara yang menyebabkan kita terdistraksi saat belajar. Nah, kemudian ada tips agar kita lebih konsentrasi untuk belajar. Yang pertama itu pilih tempat yang sesuai untuk belajar. Misalnya pilih tempat yang sepi, yang jauh dari banyaknya distraksi-distraksi saat belajar. Yang kedua itu rapikan meja atau area belajar supaya kesannya itu menambah mood kita untuk belajar. Karena kita juga kan
kalau misalnya melihat area belajar atau meja belajar kita yang berantakan, kadang kita akan menambah malas gitu untuk belajarnya. Nah, yang ketiga itu pilih waktu yang membuat konsentrasi dalam belajar. Jangan memilih waktu misalnya baru bangun tidur langsung belajar, kan kayak nyawa kitanya aja belum terkumpul gitu untuk belajar, dan kita juga tidak akan bisa fokus gitu untuk belajarnya. Nah, yang keempat, pilih metode belajar yang sesuai. Misalnya ada yang fokusnya itu sambil dengerin musik, atau ada yang fokusnya itu harus benar-benar hening dan jauh dari keramaian gitu. Jadi pilih metode yang sesuai dengan diri kamu. Dan yang terakhir itu tidak tertulis ya di PPT, tapi yang terakhir itu hindarkan atau jauhkan handphone agar belajar tidak terdistraksi. Misalnya kalau misalnya kita nggak menjauhkan HP itu, banyak notif-notif yang nantinya itu kita jadi terdistraksi untuk belajar itu. Oke, selain materi di PPT, saya juga punya video. Boleh saya minta tolong ke Ashila ya buat share screen. Baik, ini. Coba pikirin deh, terakhir kali kalian nggak fokus itu sebenarnya kalian jadinya ngapain sih? Mungkin lo ya ada yang jadinya bengong aja gitu di tempat. Mungkin lo ada yang otomatis juga buka sosmed dan scroll-scroll, atau justru ngelakuin kerjaan lain. Lo ganti kerjaan aja sih sebenarnya, sama-sama kerjaan tapi beda aja. Nah, sebenarnya ketika kita ngomongin fokus dan kenapa orang terdistraksi itu nggak sesimpel, oh iya gue distracted ke smartphone gue, atau gue lagi banyak banget pikiran sampai nggak bisa fokus. Enggak sesimpel itu. Kalau gue rangkum, sebenarnya lo bisa terdistraksi karena 3 hal utama. Pertama, yang biasanya paling sering juga kita salahin adalah sesuatu yang merenggut fokus lo dari hal yang lo kerjain. Contohnya misalnya lo lagi ngerjain kerjaan kantor, tiba-tiba smartphone lo getar, terus lo cek, oh ada WA dari temen, pas lo bales, udahnya lo malah tertarik ke app lain gitu, misalnya YouTube lah, Instagram lah, dan lain-lain. Nah, kalau dari contoh di atas, itu berarti ada sesuatu di luar yang nge-grab attention lo dari hal yang seharusnya lo kerjain. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya dari dalam diri lo sendiri. Buat ini, kita perlu mikir ada dalam nih. Coba deh lo pikirin suatu kejadian ketika lo lagi fokus. Nggak ada terdistraksi, tapi otak lo tuh nggak bisa berhenti ngomongin soal hal lain sama diri lo. Lo udah 4 jam gak makan, let's buy some cemilan. Lo belum ngantuk, Fik? Udah jam tidur siang lo loh. Lo pernah mikirin gak sih gimana kabar mantan lo si X itu? I wonder kabarnya gimana sekarang. Nah, ayo siapa nih yang sering kayak gini? Ya udah, mari kita kesampingkan semua pemikiran random yang bikin lo nggak fokus itu, dan let's see apa yang terjadi sebenarnya kalau kata penelitian. Nah, kalau menurut Nir Eyal di bukunya Indistractable, sebenarnya ketika kita terdistraksi karena dorongan di dalam diri, penyebabnya biasanya adalah karena kita mau menghindari perasaan negatif, perasaan nggak enak yang bisa disebabkan sama kegiatan yang harusnya kita lakuin. Wow, that's kinda relatable actually. Soalnya coba pikirin deh, banyak banget hal yang kita harusnya lakuin dan kita akhirnya terdistraksi itu in the short term sebenarnya memunculkan perasaan yang gak enak. Mau belajar, bosen boy. Belum lagi kalau misalnya lo ngerasa ketinggalan dari teman-teman yang lain, ngerasa cupu banget gitu lo jadinya. Mau olahraga, capek. Apalagi kalau lo misalnya emang ngerasa out of shape banget, pasti lo ngerasa kayak cupu banget pas olahraga. Ya gimana naik 3 lantai pakai tangga aja udah mau mampus capeknya. Dan ini banyak banget terjadi di hal-hal yang lo tahu harusnya lo lakuin. Nugas, skripsian, ngobrolin hal penting sama pacar lo, dan lain-lain. Nah, yang ketiga nih sekarang, apa nih? Nah, yang ketiga adalah basically lo sebenarnya ngablu aja. Maksudnya gimana nih? Lo emang nggak tahu mau ngapain sebenarnya, nggak ada kerjaan, nggak punya plan, dan ngerasa kalau hal-hal itu masih bisa ditunda karena nggak penting buat dikelarin sekarang. Jadinya gimana? Kalau misalnya keadaan kayak gitu, lo masuk ke keadaan autopilot. Lo emang nggak ada usaha aja jadinya buat fokus. Lagian buat apa juga sebenarnya? Jadinya fokus lo dikendalikan sama faktor eksternal. Ketika ada stimulus sedikit, lo akan langsung ngejar. Ada stimulus lain, pindah lagi. Ada yang lain, pindah lagi akhirnya. Nah, gue juga tahu nih, yang ketiga ini pasti sering lo alamin. Ya, gue juga sebenarnya. Nggak apa-apa lah, tapi nobody's perfect. Nah, oke. Itulah ketiga faktor yang ngebuat lo terdistraksi melulu. Sekarang, lo akan dapetin langkah-langkah yang lo bisa lakuin buat ningkatin fokus lo berdasarkan sebuah model bernama Indistractable Model. Yang pertama,
Know your traction. Ketahuilah apa yang seharusnya lo lakukan pada waktu itu. Pertanyaan sederhana buat ngelakuin ini adalah, sebenarnya apa sih yang lo harus lakukan saat ini? Dan baru ketika lo terdistraksi, lo baru bisa bener-bener ngomong kalau, oh iya, gue harusnya bikin PPT buat presentasi, buat minta budget proyek, tapi gue malah ngedota, let's say. Kedengarannya simpel ya, tapi coba gue tanya sama lo, jam 3 tadi sore lo harusnya lagi ngapain? Nah, gue yakin juga nggak semua orang bisa jawab itu. Bahkan ketika lo di kantor aja, lo masih bisa bingung lo harusnya ngapain jam segitu. Banyak orang sebenarnya ya low-key nggak tahu aja harus ngapain sebenarnya mereka saat ini. Padahal kunci buat conquer your distraction adalah lo harus tahu the traction first. Lo harus tahu apa yang seharusnya lo lakuin pada saat ini. Jadi lo bisa bener-bener tahu kalau lo emang lagi terdistraksi. Kenapa? Karena isunya gini, lo kadang-kadang nggak ngeh kalau lo terdistraksi. It feels right aja. Lo harusnya belajar buat UAS, tapi ada hal lain yang kayaknya lebih enak nih buat dikerjain. Mungkin masih berhubungan sama perkuliahan juga gitu, dan emang butuh lo kerjain, tapi nggak sekarang. Yang urgent dan penting banget ya lo harus belajar gitu buat UAS. Tapi rasanya kayak ya lo ngelakuin apa yang harusnya lo lakuin. Nah, jadi coba nih, ketika lo sekarang ngerasa kalau lo sedang autopilot, tanya ke diri lo sendiri, gue harusnya ngapain sih sekarang? Nah, setelah itu lo akan menemukan bahwa lebih gampang buat lo untuk fokus ke kerjaan. Nah, pas lo udah tahu tractionnya nih, lo ngapain nih harusnya sekarang? Yang nomor 2, schedule everything. Jadwalin. Lo harus tahu di waktu yang lo punya, lo itu harusnya ngapain. Bahkan, lo bagusnya bener-bener tahu nih dalam 3 hari ke depan, apa aja yang bakalan lo lakuin, kapan, dan berapa lama juga. Dan ini bukan cuma soal kerjaan, lo harus tahu juga kapan lo harus ngurus diri sendiri, dan kapan lo harus bersosialisasi, kapan lo harus nongkrong, dan lain-lain. Dan semuanya ini harus ada di kalender lo. Gue serius. Lah kok ribet banget sih? Woi, kita di 1%, kita selalu ngomongin long term game. Lo bisa aja ambis 1 hari kerja terus 18 jam, dan gak ngurus kehidupan lo, terus jadi no life squad gitu, ya bisa aja. Tapi berapa lama masih lo bisa tahan kayak gitu? Seminggu juga paling enggak. Dan jangan pernah lupa, hidup itu long term game boy. Lo akan hidup 70-100 tahun. Dan gimana caranya supaya kita bisa lebih tahan lama? Dengan memperhatikan kebutuhan kita sebagai manusia dan memprioritaskan hal-hal yang emang benar-benar penting. Lo butuh tidur, lo butuh makan, lo butuh istirahat, lo butuh ngaso, lo butuh bonding sama orang lain. Jadwalin. Kenapa sih gue ngotot banget? Alasannya ada beberapa. Yang pertama, supaya lo nggak kewalahan. Yang kedua, supaya lo bisa realistis juga berapa jam sih yang lo sebenarnya perlukan buat ngelarin sesuatu. Ini akan jauh ngebuat lo lebih efisien. Dan yang ketiga adalah balik lagi, lo harus tahu di jam sekian itu lo harusnya ngapain. Kuncinya adalah you have to build a balanced and productive life. Nah, oke, lo udah mikirin hal-hal apa aja nih yang lo butuh untuk lakuin. Dan lo udah masukin semuanya di kalender. Sekarang lo harus apa? Nah, yang nomor 3 nih, block your possible distractions. Nah, gimana teman-teman setelah tadi materi yang saya jelaskan dan video tayangan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau mungkin ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya tunjuk nih. Boleh, Bu. Boleh, siapa ini? Hasanah. Boleh, Bu. Gimana, Bu? Mau bertanya apa menanggapi? Nanya aja deh, Bu. Bu, maaf ya, off-cam. Sini lagi hujan. Nah, aku mau bertanya. Kan ini teh tentang konsentrasi belajar. Nah, aku tuh belum bisa, jadi semenjak, belajar di rumah itu, jadi keseringan suka nonton TikTok. Jadi, kalau misalkan mau ngerjain tugas atau apa teh, kepikiran terus sama TikTok, belum ini, padahal perasaan udah deh, Bu, kayak gitu. Jadi nggak fokus, kepikiran terus TikTok. Ibu, gimana ya, Bu? Nah, itu kan berarti kurang fokus karena terlalu memikirkan TikTok dan terlalu main HP terus ya. Jadi yang tadi saya jelaskan,
Kalau bisa, jauhkan dulu HP-nya ketika belajar, biar fokus. Kita fokus aja sama apa yang kita mau pelajarin gitu. Dan kita juga harus tahu, misalnya sekarang tuh mau belajar matematika misalnya, ya udah kita fokus aja di belajar matematikanya. Kita jangan matiin dulu lah gitu kalau bisa HP-nya gitu, jauhin dulu. Gitu Hasanah. Gimana, ada yang mau bertanya lagi atau mau menanggapi? Boleh. Boleh, siapa yang mau bertanya lagi atau mau menanggapi? Ada Ibu, gak? aku mau bertanya. Boleh, Ashila, gimana? Kan kalau tadi Hasanah tuh ininya ke TikTok. Kalau aku ke distract-nya tuh kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba kepikiran hal yang lain gitu, Bu. Tapi cuma di pikiran aja gitu. Kalau kayak gitu gimana, Ibu? Nah, tadi dijelasin juga di tayangan videonya, kalau misalnya pikiran kita belum bisa fokus, jangan dipaksain buat belajar dulu. Coba istirahatin dulu pikirannya, misalnya 10 menit. 10 menit. Nah, 10 menit lagi aku bakal belajar apa gitu. Jadi kita harus benar-benar fokusin dulu pikirannya, jangan dipaksain. Kalau dipaksain, nantinya nggak bakal masuk apa yang mau kita pelajarinya itu. Gitu, Ashila. Nah, gitu, Ashila. Boleh sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu izin menyimpulkan. Boleh, Nevi. Kesimpulannya tuh, jadi kesimpulannya tuh kita dalam belajar tuh harus berkonsentrasi gitu, harus fokus. Nah, tadi juga udah dijelasin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita fokus. Salah satunya tuh mematikan handphone, di mana handphone itu kan bisa mendistrak kita ya, kayak kita mau fokus belajar di HP. Nah, kita tuh malah buka handphone. Nah, salah satu caranya tuh supaya kita ya mematikan HP, supaya kita tidak melihat notif keluar dari HP. Mungkin seperti itu, Bu, dari saya. Baik, terima kasih ya, Nevi. Iya, betul sekali. Itu adalah salah satu cara supaya kita mengatasi konsentrasi belajar itu dengan cara jauhkan HP atau matikan HP terlebih dahulu ketika kita mau belajar, gitu ya. Oke, dicukupkan saja ya, karena waktunya juga sudah 30 menit sesuai kesepakatan tadi. Tapi sebelum diakhiri, kita berdoa dulu ya. Siapa mau mimpin doa? Saya, Bu. Boleh nih, Ken. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Niken sudah memimpin doanya. Oh ya, terakhir untuk evaluasi nanti saya kirim di Google Classroom ya. Nanti kalian kerjakan saja tugasnya, deadline-nya sampai minggu depan ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.